Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Falah, baik yang dalam masjid ataupun melalui jaringan, yang sangat saya muliakan, ayat yang paling menjadi harapan kita ya untuk menjadi harapan kita agar supaya pada saat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik adalah akhir surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai manusia dengan jiwa yang mutmainnah, yang tenang, tidak gelisah ya, tidak merasa kurang, satupun kata tidak terucap karena kekecewaan. Apa saja, jiwanya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, saatnya kamu kembali kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu senyum. Mardiyah, Allah senyum. Coba. Radiyah, Allah engkau senang. Mardiyah, Allah senang. Radiyah, kamu merasa bergembira ketemu Allah, dan Allah juga bergembira bertemu kamu. Itu harapan kita semuanya. Wahai jiwa yang tenang, dizalimi orang pun tuh tenang. Dizalimi orang tuh tenang. Kenapa tenang? Karena dia berpandangan bahwa kalau ada orang yang menzalimi dia, itu sebenarnya dia harus berterima kasih kepada orang itu, sebab orang itulah yang didatangkan Allah untuk melatih menundukkan hawa nafsu. Kalau ketemu orang memuji apa Pak? Yang latihan kita apa? Kalau ketemu orang yang baik dengan kita, latihan kita apa? Jadi sampai begitu tingkat mutmainnah, tenang. Saya doakan seluruh yang mendengarkan acara ini ya, saya doakan termasuk kita semuanya, saya doakan besok wafat dalam keadaan radiyatam mardiyah, senang. Engkau senang dan Allah senang. Fadkhuli fi ibadi. Sekarang saatnya, kalau dulu kamu kumpul orang yang macam-macam di dunia ya, macam-macam orang-orang di dunia itu, sekarang sudah tidak begitu. Sekarang fadkhuli fi ibadi. Kamu sekarang saatnya kumpul dengan orang-orang pilihan saja. Kumpul dengan orang pilihan-pilihan saja. Wadkhuli jannati, lalu masuklah kamu surga bersama mereka. Nah, sudah, kalau sudah begitu ya pasti surga toh. Pasti surga. Nah, kok bisa surga bagaimana? Iya, nanti kita akan tahu. Was-sabiqunas sabiqun ya. Karena pekerjaan mereka itu selama hidupnya itu was-sabiqunas sabiqun, selalu menjadi orang pertama. Was-sabiqunas sabiqun, selalu menjadi orang pertama, selalu berebut untuk menjadi orang pertama. Maka was-sabiqunas sabiqun itu kalau diterjemahkan secara gampang itu, jadilah kamu orang pertama supaya kamu menjadi orang pertama. Jadilah kamu orang yang pertama kali memberi makan orang miskin hari itu,
ya pantas toh. Hari itu kamu berhak untuk menjadi orang pertama yang diperhatikan Allah. Was-sabiqun as-sabiqun. Jika kamu mulai renggang hubungannya dengan teman, dengan saudara, lalu engkau yang memulai untuk mencairkan kesalahpahaman itu, ya pantas loh kamu itu menjadi orang yang pertama kali diberikan kenikmatan oleh Allah. Was-sabiqun as-sabiqun. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang dijamin masuk surga itu. Perang, jadilah kamu orang yang pertama kali berhasil meluncurkan tombakmu dan menancap di dada musuh. Jika kamu bisa pertama kali bisa menancapkan tombak di dada musuh, ya pantaslah Anda pertama kali yang dihargai dimasukkan surga oleh Allah. Malam ini saya akan bercerita tentang al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang disebut oleh Rasulullah akan mendapatkan surga. Pasti bukan perkataan Nabi sendiri, karena Nabi tidak ikut punya surga. Pasti itu Allah membisikkan kepada Nabi Muhammad bahwa ada itu teman-temanmu itu 10 orang yang saya jamin masuk surga. Lah kalau Nabi jamin surga, Nabi tidak ikut punya surga kok. Nabi sendiri masih ingin dimasukkan surga. Cuma karena Allah membisikkan, ya. Apakah hanya 10? Iya, dalam satu hadis ini hanya 10. Tetapi ada yang tersirat, seperti Rasulullah mengatakan wanita yang wangi-wangi itu, ya, wanita yang mulia-mulia itu siapa itu? Ada 4 wanita mulia itu siapa? Lah kan gitu tuh. Lah wanita mulia apa kalau bahasanya tidak dijamin masuk surga? Siapa itu? Siapa? Nomor 1 siapa? Khadijah tuh. Khadijah loh tuh. Walaupun tidak berbunyi dijamin masuk surga, tetapi itu isyarat-isyaratnya kan jelas. Khadijah, Maryam, Maryam itu ya, betapa beratnya beban Maryam, sampai Maryam pernah mengatakan, andaikan saya dimatikan, lalu saya tidak menanggung derita kayak begini, itu lebih baik bagi saya. Disebut pelacur loh Pak, disebut pelacur loh. Karena hamil tanpa suami. Tuh. Sampai di dalam surat Maryam itu dikatakan, kenapa Allah tidak mematikan saya saja? Kok terlalu berat beban saya begini? Pelacur. Tuh. Maryam, Asia loh. Lah kan begitu-begitu kan dijamin surga. Nah, tapi dalam hadis ini yang saya jelaskan adalah 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis gitu. Kalau Bapak mau silakan cari, ada daftar lain yang dijamin masuk surga. Orang seperti bapak-bapak ini ya pasti masuk surga lah. Setuju Pak? Nah kalau tidak setuju tidak apa-apa. Iya toh? Ya saya doakan. Nah kita ini yang seperti bapak-bapak ini, orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur loh, bapak diperintahkan sholat tahajud, sudah bangun tahajud, kurang apa? Soal sah dan tidak itu urusan lain, tetapi dia bangun itu karena taat Allah. Coba, semiskin-miskin kita itu Pak, kalau ada acara kegiatan Islam itu kita nyumbang loh. Orang jual peyek keliling saja itu pada saat peringatan Maulid itu juga menyisihkan uangnya kok. Mengapa? Dia menyisihkan uang karena apa? Ya karena senang kepada nabinya, senang kepada Rasulullah. Ya coba, maksud saya. Nah kalau hari ini mungkin kita masuk surga masih harus melewati liku-liku, tapi kalau nanti menjelang mati sudah diampuni kan selesai gitu Pak, selesai. Maka sekarang ini yang penting adalah ampunan Allah. Nah,
Siapa saja yang dijamin masuk surga itu. Jadi suatu saat Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Aisyah. Abu Dzar masuk ke rumah Aisyah. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kamu mau saya beritahu? Ini berita yang menyenangkan. Ya tentu wahai Rasulullah, tentu. Begini Aisyah ya, saya baru saja mendapat kabar gembira. Loh perhatikan, mendapat. Ya, seperti Nabi Isra Mi'raj itu loh, bukan Nabi yang punya kemauan sendiri Pak itu. Oh Nabi itu makhluk biasa, seperti kita. Kok bisa terbang sendiri? Enggak. Itu loh. Makanya dalam Al-Quran itu Subhanalladzi asra. Maha besar Allah, maha suci Allah, maha hebat Allah yang membuat Nabi itu bisa berjalan dan naik ke langit dalam waktu yang sangat singkat itu. Siapa saja Nabi yang akan kau ceritakan masuk surga itu? Satu, ayahmu sendiri. Siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Mengapa Abu Bakar masuk surga? Karena as-siddiq itu. As-siddiq itu Pak. Bapak nanti silakan dibuka surah An-Nisa ayat 70. Oh maaf, ayat 69. 69. An-Nisa ayat 69. Tuh. Di situ disebut wasiddiqin. Adalah kelompok orang-orang yang seperti Abu Bakar. As-Siddiq itu percaya kepada Rasulullah, tidak pakai di otaknya itu diletakkan. Sudah saya tidak ngurus itu masuk akal tidak masuk akal, saya tidak ngurus. Itu ilmiah tidak ilmiah dibuktikan, saya tidak ngurus. Pokoknya kalau Nabi saya percaya. Itu as-siddiq. Itu menyenangkan atau tidak saya tidak ngurus. Itu berat apa tidak saya tidak ngurus. Pokoknya kalau Allah yang nyuruh, Rasul yang nyuruh, saya kerjakan. Itu as-siddiq. Makanya di sini disebut wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat Allah, Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan besar. Siapa itu? Para nabi. Satu. Yang kedua, as-siddiqi. Makanya Abu Bakar disebut as-siddiq. Wasyuhada. Syuhada itu nomor 3. Syuhada itu nomor 3. Jadi kalau bapak-bapak ini ditakdirkan tidak menjadi syahid, jadilah saya as-siddiq, karena itu ranking kedua. Inilah para nabi as-siddiqin, orang yang imannya begitu. Jadi bapak-bapak ibu tidak ada kesempatan untuk menjadi orang yang mati syahid ya. Jadilah orang yang seperti mulai hari ini itu tidak terlambat. Wasyuhada, dan para syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu yang keempat ini orang soleh yang standar saja ya, itu biasa-biasa aja. Kalau as-siddiqin itu di atas itu. Baik. Ya. Siapa itu? Satu, bapakmu. Aisyah, saya beritahu ya, besok bapakmu itu masuk surga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah Ibrahim itu kan
abikum kan, bapakmu toh itu, ya kan, abikum Ibrahim, itu disebut-sebut kan, disebut dalam sholat disebut Ibrahim, ya, masya Allah Ibrahim. Nah sebenarnya ini ada pasangan-pasangan ya itu saya pelajari itu memang kenapa kok Abu Bakar itu apa bersama Nabi Ibrahim itu nanti akan ketemu itu watak-wataknya itu ketemu gitu. Oh ini wataknya itu memang ini. Kalau siapa Nabi yang paling keras itu siapa? Nabi yang wataknya keras. Musa itu enggak, kalau doa enggak ganas itu. Kalau doanya Nabi yang paling ganas itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, bersihkan bumi ini dari orang kafir. Bersihkan. Tuh. Jangan ada satupun orang kafir. Jangan ada yang pun tersisa. Sebab kalau mereka itu melahirkan, nanti itu tidak akan jauh dari bapaknya. Itu keras. Nah itu ternyata. Nah sekarang sahabatnya siapa yang paling keras? Sahabat Nabi Umar, bisa ditebak. Maka Rasulullah mengatakan yang kedua yang masuk surga itu adalah Umar. Tuh. Bersama siapa kira-kira? Nabi Nuh alaihissalam. Nah jamaah pengajian Al-Falah ini ya ada yang tipenya tipe Abu Bakar, orangnya sabar itu. Masuk surga besok sama Abu Bakar. Amin. Yang temperamental, oh itu wow, keras. Besok masuk surga satu kloter dengan Nabi siapa? Nabi Nuh. Tapi jangan lihat kerasnya saja itu ya. Oke ya. 2, 3 Utsman bin Affan. Nah ini yang saya tidak tahu ini ya. Adapun Utsman besok bersama saya. Utsman itu terkenal pemalu. Tapi yang banyak membiayai biaya perjuangan Nabi itu ya Utsman. Kaya tapi pemalu. Kaya tapi pemalu. Enggak. Sekarang ini kan eranya orang pamer kekayaan ya hari ini. Gitu. Pamer kekayaan hari ini. Padahal itu kadang-kadang itu bukan kekayaannya itu. Gitu. Dia pakai mobil yang harganya 6 miliar umpamanya gitu. Itu kadang-kadang bukan miliknya Pak. Itu dipinjami perusahaan untuk dipakai dia supaya nanti orang itu tertarik untuk beli itu karena figurnya itu beli itu. Ya bapak sih tidak terkenal. Ya. Gitu. Utsman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Besok bersama Yahya bin Zakaria. Berapa tadi? Berapa? 4 ya. Yang kelima Thalhah bin Ubaidillah. Itu bersama Nabi Dawud alaihissalam. Thalhah bin Ubaidillah. Keenam Zubair bin Awam. Zubair bin Awam masuk surga bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah nabi yang pertama kali minum zam-zam loh. Betul? Betul Pak? Nabi Ismail yang pertama kali toh kan ditinggal ayahnya toh di padang pasir, lalu ibunya itu lari-lari toh, ibunya lari-lari untuk cari minum toh, akhirnya dapat minuman itu zam-zam.
minuman itu diberikan kepada bayi yang masih merah itu. Minum Zam-Zam. Maka bapak boleh minum Zam-Zam. Doanya, wahai Allah, inilah Zam-Zam yang diminum Nabi Ismail alaihissalam. Pertama kali diminum oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadikan anakku yang saya beri minum Zam-Zam ini besok mulia seperti Nabi Ismail alaihissalam. Boleh begitu, boleh. Oke ya. Tolha bin Ubaidillah. Kemudian Zubair bin Awam itu bersama Nabi Zubair tadi sudah. Tolha tadi bersama Nabi Dawud, Zubair bersama Ismail, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Nabi Sulaiman. Kemudian Sa'id bin Zaid bersama Musa bin Imran. Yang kesembilan Abdurrahman bin Auf bersama Nabi Isa alaihissalam. Bisa juga kalau Nabi itu pernah mengatakan toh, orang itu besok masuk surga bersama orang yang paling difavoritkan, paling diidolakan. Nah bisa saja sahabat-sahabat ini memang dalam hal tertentu mengidolakan selain Nabi Muhammad, pasti itu. Tapi aspek-aspek yang bisa saja. Gitu. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu masuk surga bersama orang yang dicintai. Yang terakhir Abu Ubaidah ibnul Jarrah bersama Nabi Idris alaihissalam. Berapa tadi? 10 toh? 10. Bapak Ibu jangan heran. Di antara 10 ini ya, ini yang terbanyak yang mengajak Islam, mengantarkan sampai masuk Islam itu Abu Bakar. Hebat tuh. Karena Abu Bakar itu memang akhlaknya seperti Rasulullah. Tapi dia pekerja keras loh Pak. Dia pekerja keras. Kaya. Siapa bilang bahwa kekayaan itu mengganggu ibadah orang? Itu alasannya orang miskin. Dan itu tidak boleh, jangan kaya-kaya besok akan mengganggu ibadahmu kepada Allah. Lagi membangun masjid 20 miliar ini tidak bisa hanya dengan Fatihah, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Tidak bisa hanya dengan doa yang di sini. Maka diperlukan orang-orang yang memang kaya, dan orang karena kaya kesibukannya banyak, maka kemungkinan tidak bisa seaktif Bapak di sini. Yang di sana masuk surga karena sumbangannya, yang di sini masuk surga karena zikirnya. Semuanya masuk surga. Sana tidak boleh ngeritik sini, sini tidak boleh ngeritik sana. Sudah, sama-sama punya jalan sendiri-sendiri. Yang dimasukkan ya, yang dikirim masuk Islam itu adalah 1 Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, perhatikan di situ. Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Itu 2, 3, 4, 5. 5 orang itu adalah atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Sampai namanya diabadikan dalam Quran loh Pak. Abu Bakar itu. Silakan nanti dicek di surah At-Taubah ayat 40. Kenapa? Iya, Wasir. Waktu masuk gua, apa kata Abu Bakar? Jangan masuk gua dulu, saya yang masuk. Sebab kalau ada bahaya, biar saya yang kena dulu. Sebentar Nabi, saya cek dulu guanya. Setelah aman,
silakan masuk Nabi. Setelah masuk Rasulullah duduk, dia tidak mau duduk. Sekali-kali di depan, sekali di belakang Nabi. Ada apa? Sini duduk sini. Enggak. Bayangan saya itu ada yang mengintai Tuhan di depan belakang. Umar mengatakan, hebat Abu Bakar, sampai begitu pengorbanannya untuk Rasulullah, sehingga satu malam Abu Bakar mendampingi Rasulullah demi keselamatan dan kesetiaannya Rasulullah itu katanya lebih mahal nilainya daripada ibadah seluruh keluarga saya, lebih mahal dari harga nyawa saya dan keluarga saya. Ya, waktu di gua itu apa yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar cemas, ini diingat-ingat, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena Allah selalu mendampingi kita. Bapak percaya? Bapak percaya bahwa Allah selalu mendampingi kita? Percaya, tapi tidak yakin. Itu loh bedanya itu. Percaya tapi tidak terlalu yakin. Nah, kalau yakin ya tidak mungkin. Bapak percaya Allah Maha Kuasa? Percaya, tapi tidak yakin. Itu. Iya betul Pak. Kalau saya menjelaskan sampai Bapak percaya itu gampang. Saya menjelaskan supaya Bapak Ibu tahu gampang. Tapi saya menjelaskan supaya Bapak yakin. Dan keyakinan itu tidak bisa dijelaskan. Keyakinan itu hanya bisa kalau orang itu mengalami. Sakit. Ya Allah percaya tuh Allah bisa menyembuhkan. Jam itu bisa. Jangankan sampai jam itu Pak. Bapak baru Allahumma, baru ya Allah sembuh bisa kok. Percaya? Percaya? Bapak itu loh sakit ya terus ya Allah baru belum sampai sembuh kan, gitu sembuh, bisa enggak? Loh Bapak ragu itu enggak boleh. Percaya enggak? Percaya, tapi belum yakin. Itulah maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Penceramah yang seperti begini ini jangan dikira kemudiannya sudah yakin betul. Ya sama seperti Bapak Ibu, sama. Tapi kita ini ayo berjuang bersama-sama menuju ke sana gitu loh ya. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sungguh Allah itu bersama kita. Ini pernah saya jelaskan itu terus ada orang tanya itu, Pak, itu berarti doa menghilangkan ketenangan Pak, dibaca berapa kali? Bukan dibaca berapa kali, ini tanamkan supaya kamu itu punya ketenangan seperti Abu Bakar yang semula tidak tenang merasa ada musuh menjadi tidak ada musuh, perasaannya tidak ada musuh itu. Ini bukan doa, bukan Pak, ini adalah doktrin. Ini doktrin. Gitu. Ya. Itu Abu Bakar ya. La tahzan innallaha ma'ana dalam surah At-Taubah ayat 40. Lalu ketika Rasulullah wafat juga begitu. Umar itu memang seneng ya. Jadi orang sekuat Umar sendiri itu kadang-kadang ya juga tidak bisa berpikir rasional. Jadi ketika Rasulullah wafat itu diberitahu wafat itu ngamuk. Itu. Ngamuk Umar itu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Nabi wafat? Tuh. Sudah lama pedang ini tidak saya pakai ini. Berani-beraninya Nabi kok wafat tuh gimana? Tidak ada yang berani mengingatkan.
Mungkin kalau ada yang mengingatkan betul, mungkin ya kena juga itu. Dipanggil oleh Abu Bakar. Umar, sini. Sini. Umar, kamu baca Umar. Ali Imran 142. Mar? Berapa? Surat apa? Ali Imran 142. Bunyinya apa itu? Ali Imran 142. Loh bukan. Oh 144, 144 saya salah. 144. Iya betul itu. Itu dibacakan. Umar, saya bacakan ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanya rasul, hanya utusan, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul. Nabi-nabi sebelum Rasulullah itu ya wafat. Kamu kok yang tidak percaya Rasulullah wafat? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kata Umar, kok ayat ini kok seperti baru turun ya gitu ya. Terima kasih Abu Bakar, saya bisa menerima kenyataan bahwa Rasulullah telah wafat. Ya Abu Bakar hafal Quran Pak ya, enggak seperti sampean cari ini itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dengan ayat itu kemudian Umar bin Khattab, iyalah saya baru tahu, seperti ayat ini sudah sering saya baca, tapi dalam peristiwa seperti ini, ayat inilah yang membuat saya cooling down, bisa menerima. Abu Bakar. Makanya kalau saya walaupun di Indonesia ya, saya tetap seringkali salam kepada Abu Bakar. Seperti saya dan Bapak kalau ke Madinah itu kan, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah, ya sahiba Rasulillahi fil ghar, ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillahi wa rasulih. Salam untuk Nabi, salam untuk Abu Bakar, engkaulah yang menemani nabiku dalam gua. Ya khalifata Rasulillah, salam untukmu wahai Abu Bakar, engkaulah pemimpin pertama setelah wafatnya nabiku Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillahi wa rasulih. Salam untukmu wahai Abu Bakar, engkaulah satu-satunya di bumi ini yang pernah menginfakkan seluruh kekayaannya. Ditanya, loh kalau kamu serahkan semuanya terus bagaimana? Kamu kan punya anak. Anaknya Abu Bakar tuh banyak loh Pak. 1 ya. Anaknya itu 5. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Aisyah, Asma. 5. Enggak kamu bagi-bagi tahu untuk anak-anakmu itu. Kok kamu berikan semuanya itu? Dia jawab, saya serahkan Allah. Allah lebih kaya dari kekayaan yang saya berikan. Masya. Pantas Pak orang seperti ini. Pantas lah ya itu. Pantas. Masuk surga itu pantas. Jadi sering saya walaupun saya di Siwalan-Kerto di Surabaya sering salam. Saya membayangkan itu seperti saya. Kalau Bapak umroh kan mesti ketemu buku itu tuh. Itu mesti. Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah.
salam untukmu wahai Abu Bakar. Masa tidak sampai? Masa salam gitu harus di Madinah? Ya toh? Tuh. Salam untukmu wahai Abu Bakar, Khalifah Rasulillah, pengganti pertama kepemimpinan setelah Nabi. Ya sahibah Rasulillah fil ghar, wahai Abu Bakar yang menemani nabiku dalam gua. Ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah, wahai Abu Bakar yang menginfakkan seluruhnya demi nabi yang sekarang ada di sebelahmu itu. Ya toh, Pak ya? Wah, luar biasa. Masih ada waktu. Oh. Enggak ada tanya jawab, ini lupa ya. Enggak diberi syarat tadi. Masih ada waktu. 3 menit. Silakan. Silakan kalau ada, monggo. Jadi cerita ini jangan ditonjolkan pada kronologi ceritanya, nilainya, akhlaknya ini yang penting loh Pak. Ya. Nilainya yang kita pentingkan. Demikian, mohon maaf ini saking asyiknya ya, itu sampai tidak tahu jam. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita bisa meniru, bisa kaya seperti Abu Bakar. Nah, gitu dulu, bisa menginfakkan hartanya untuk Islam, kemudian bisa dekat kepada Rasulullah, bisa as-siddiq, percaya kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban wa walatan shalihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.